Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Teknik Sipil Undaris yang saya banggakan, kita jumpa lagi pada perkuliahan online kita ya, untuk mata kuliah struktur bangunan ya. Ini kita masuk pada pertemuan yang kelima ya, yang akan membahas mengenai rangka utama bangunan gedung. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan ya sistem dinding pada bangunan gedung. Jadi dinding pada intinya ada dua sistem ya, struktur dinding itu ada yang bearing wall dan ada yang non bearing wall. Ada yang menahan beban ya, dan ada yang tidak menahan beban. Nah, yang akan kita bahas ini adalah untuk dinding yang tidak menahan beban, sehingga di situ muncul rangka ya, rangka utama ya yang menahan bebannya ya. Jadi rangka yang menahan beban ya, yang bisa terdiri dari bermacam-macam konstruksi ya, apakah itu konstruksi beton, baja ya, kayu dan lain-lain. Nah, sistem struktur rangka ya pada bangunan gedung itu ya, untuk yang bangunan sederhana terdiri dari pada bagian bawah yaitu ada pondasi, kemudian nanti ada slope ya, kemudian ada kolom struktur ya, kemudian ada ring balok atau kalau dua lantai ada balok, kemudian naik lagi ada ring balk ya. Nah, baru kemudian di atasnya itu adalah struktur atap. Nah, kita akan bahas untuk rangka struktur utama ini ya. Jadi rangka struktur utama merupakan bagian dari struktur bangunan gedung yang berfungsi untuk menahan dan meneruskan beban bangunan ke dalam pondasi secara merata. Jadi struktur utama ini menahan beban ya. Maka dindingnya itu tidak menahan beban ya, karena bebannya sudah disalurkan ke dalam rangka ini ya, dari mulai ring baloknya, kemudian masuk ke kolom, kemudian masuk ke pondasi ya, kemudian antar kolom diikat dengan slope. Nah, kemudian dalam hal ini rangka struktur utama mempunyai syarat harus mendapatkan ya beban secara merata agar tidak terjadi pembebanan pondasi yang tidak sama pada suatu bangunan gedung yang mengakibatkan penurunan pondasi bangunan itu tidak merata. Ya, itu yang kemarin saya jelaskan ya, itulah fungsinya slope ya, yang dihubungkan ya dengan hubungan jepit ya terhadap kolomnya. Jadi slope dengan kolom itu ada hubungan jepit ya, sehingga ini hubungannya kaku. Nah, supaya apa ini kalau terjadi penurunan itu ya bisa merata ya, menurun secara bersama-sama. Nah, kemudian secara garis besar ya, rangka struktur utama pada bangunan gedung itu adalah rangka yang tertutup ya. Sifat tertutup ini menyebabkan kekuatan dan kekakuan dari bangunan tersebut ya. Pada saat saya menjelaskan tentang slope ya, maka saya jelaskan ya contoh rangka yang tertutup. Artinya apa? Ujung ya, ujung pangkalnya, pangkal dan ujungnya itu menyatu sehingga tidak ada ujung pangkalnya. Itu rangka yang menutup ya. Nah, kemudian komponen rangka struktur utama yang menurut fungsi dan perletakannya ini dibedakan ya menjadi beberapa ini ya, beberapa komponen ya. Jadi yang pertama itu slope ya. Slope sudah saya jelaskan, fungsinya mengikat ya antar kolom ya, dan juga memikul beban di atasnya secara merata, kemudian dia memasukkannya ke dalam pondasi. Beban itu ya beban-beban yang mungkin ada beban titik, beban atau beban terpusat menjadi beban merata. Kemudian ada kolom utama ya, atau kolom struktur ya. Kemudian ada balok tepi bagian atas, itu ring bulk namanya ya. Nah, kemudian jenis rangka struktur utama menurut bahan yang digunakan ya, bahannya itu bermacam-macam. Ada rangka struktur utama beton bertulang, ini yang paling banyak dipakai. Kemudian rangka struktur utama baja
rangka struktur utama kayu, ya. Nah, ini perbandingan ya penggunaan ketiga material tadi ya, beton bertulang, ya, baja dan kayu ya. Nah, untuk kekakuan beton bertulang itu sempurna, sambungan-sambungannya kaku ya, itu sempurna. Untuk baja ini juga sama ya, mendekati sempurna. Nah, untuk yang kayu, sambungan-sambungan kayu itu memang relatif kurang sempurna ya. Jadi untuk kekakuan ya, kekakuan konstruksinya itu tidak sekaku ya beton bertulang atau baja. Kemudian untuk elastisitasnya itu untuk beton bertulang jelas terbatas karena dia kaku. Untuk baja ini cukup baik ya, dia elastisitasnya. Kayu juga ya cukup baik ya untuk beberapa jenis kayu ya. Nah, ini contoh konstruksinya ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat gambar rencana rangka struktur utama ya. Jadi gambar rangka utama ini nanti akan menjelaskan ini ya. Jadi gambar yang berbentuk denah yang menggambarkan perletakan berbagai jenis komponen rangka struktur utama yang dibuat untuk suatu bangunan gedung dengan ukuran dan skala yang benar serta dilengkapi dengan notasi-notasinya. Kita akan lihat ya gambar ini nanti struktur utama seperti apa. Nah, untuk dapat menggambarkan rangka struktur utama secara umum perlu dilakukan perkiraan besar dimensi rangka struktur utama tersebut. Nah, beban ya yang ditahan oleh struktur rangka utama atau struktur utama tadi ya itu harus didefinisikan dan dihitung. Ya, maka kalau kita merancang sebuah struktur ya itu pasti bermula dari menghitung beban, mendefinisikan beban ya, kemudian menghitung beban ya. Nah, jadi beban apa saja yang kemudian nanti akan membebani struktur itu. Misalnya beban atap ya, kalau kita buat rumah ini ya, rumah misalnya, itu maka beban-beban yang akan bekerja pada rumah ini ya, struktur rumah itu yang jelas adalah dari paling atas itu beban atap. Nah, beban atap sendiri itu nanti ya ada beban struktur atapnya sendiri, ada beban penutup atapnya, kemudian ada beban orang yang nanti melakukan pekerjaan atap. Nah, ini juga harus dihitung ya, karena pada saat pekerjaan atap itu dilakukan itu mesti akan ada orang yang mengerjakan di sana ya, yang kemudian membebani struktur atap itu. Maka beban hidup pada saat ya pekerjaan atap itu dilakukan, yaitu ada orang, mungkin juga ada alat, ini juga harus dihitung. Kemudian juga beban angin ini juga ya harus dihitung ya, beban angin ya pada atap itu. Nah, kemudian di bawah atap ya ada beban langit-langit ya, plafon ya. Kemudian ada berat sendiri rangka struktur utama ya, kolom itu juga memiliki berat ya. Kalau dia dari beton ya beratnya ya itu ya ya berat ya beton ya dengan volume seluruh volume konstruksi ininya, rangkanya itu ya. Jadi rangka utama itu sendiri punya berat ya. Balok itu juga terbuat dari bahan baja ya, ada beratnya. Terbuat dari bahan beton ya ada beratnya. Oleh karena itu ya, ini yang perlu diperhatikan saudara sekalian ya, dalam merencanakan struktur itu ya, kenapa harus ya dipikirkan efisiensi ya, harus dipikirkan efisiensi terkait dengan struktur tadi. Kenapa? Karena kalau struktur itu dibuat berlebihan, maka ya berat sendirinya itu juga akan menjadi beban berlebih pada struktur di bawahnya ya. Jadi kalau misalnya balok itu dengan ukuran ya 30 kali 50 itu sudah cukup secara
kekuatan, maka ya nggak perlu ditambah, ya menjadi misalnya 40-60. Kenapa? Karena penambahan itu akan menambah berat konstruksi dari kolom yang menyangga balok tersebut. Nah, otomatis kolomnya akan mendapatkan beban lebih, maka kolomnya juga harus dibesarkan. Nah, akhirnya nanti ke pondasi dan seterusnya. Maka ini konstruksi ini menjadi tidak efisien, ya. Nah, kemudian beban-beban yang perlu diperhatikan, ya. Tadi ada beban mati, ya, beban hidup, ya, beban angin, beban gempa, ya, atau juga beban-beban khusus yang lain. Ya, tadi beban mati termasuk strukturnya itu sendiri, beban hidup itu berarti pengguna dan juga orang-orang yang mengerjakan konstruksi tadi, ya. Kemudian ada beban angin tadi saya sudah sebutkan, ada beban gempa, ya. Ini juga jangan dilupakan, apalagi negara kita itu berada pada posisi lempengan yang di situ ternyata termasuk yang rawan gempa, ya. Jadi sebagian besar, ya, wilayah Indonesia ini ternyata adalah wilayah yang rawan gempa. Oleh karena itu setiap merancang suatu struktur bangunan itu betul-betul harus diperhitungkan ini, ya, beban gempanya ini, ya. Nah, kemudian beban-beban yang lain mungkin yang memang nanti diterima oleh konstruksi tersebut. Kemudian syarat, ya, penggambaran rencana rangka struktur utama. Nah, ini, ya, jadi digambar dengan ukuran dan skala yang benar, diberi notasi selengkapnya, ya, supaya nanti tidak salah membacanya, diberi notasi ketinggiannya, ya, penggambaran garis rangka struktur utama, diberi nama pada komponen-komponen yang membentuk rangka utama. Ini sebenarnya materi yang dulu sudah kita pelajari di menggambar rekayasa. Ini mengulang saja, ya, karena ini dibutuhkan pada saat kita membahas konstruksi bangunan, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, ini contoh, ya, contoh gambar denah struktur utama, ya. Jadi ini contoh ada ruang kelas, ya, ruang kelas, ya. Ini beban, ya, pada ini bangunan ini, ya, akan ditopang oleh kolom-kolom yang ada di sini, ya. Ini ada K2, ada K1, ya. Ini kenapa ada K2, ada K1? Ya, yang pertama menggambarkan ada perbedaan dimensi mungkin, ya. Nah, perbedaan dimensi pada kolomnya sehingga memang diberi notasi yang berbeda. Kemudian juga mungkin dimensinya sama tetapi konstruksinya berbeda, ya. Mungkin jumlah tulangan utamanya yang berbeda, jumlah tulangan sengkangnya berbeda, ya. Nah, jadi tetap akan diberi notasi yang berbeda, ya. Tetapi kalau sama persis, ya berarti diberi kode yang sama. Nah, kemudian ini ada balok, ya, dari kolom-kolom utama ini, ya, dihubungkan oleh balok-balok ini, diberi ini juga balok ini, ya. Nah, balok balok ini diberi notasi, ya. Nah, kemudian ini juga gambar, ya, contoh juga, ya, ini konstruksi atau ini gambar ini, ya, gambar portal, ya, contoh gambar portal. Nah, saya lanjutkan ke persyaratan teknis konstruksi kolom, ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat kita mengerjakan kolom, ya, pada suatu bangunan, ya, harus ditetapkan ini, ya, selimut beton atau beton decking pada kolom itu minimal untuk konstruksi, ya, di dalam itu biasanya 2 cm, di luar 2,5 cm, ya. Nah, untuk kolom yang tidak kelihatan itu 3 cm. Nah, ini selimut beton ini penting, ya,
ini kadangkala di lapangan itu kurang diperhatikan. Kenapa? Karena selimut beton inilah yang nanti akan membungkus tulangan-tulangan pada beton, ya. Nah, kalau kemudian ya selimut beton itu berlubang, tidak sempurna, ya, maka ada kolom-kolom, maaf, tulangan-tulangan pada kolom itu yang kemudian tidak tertutup. Nah, sehingga apa? Ketika dia bersentuhan dengan udara, ya, dia akan terjadi ini ya, pengkaratan pada tulangan tersebut, ya, yang dampaknya tentu saja akan mengurangi kekuatan dari struktur beton, ya. Maka beton decking atau selimut betonnya harus diperhatikan, ya. Nah, kemudian yang perlu mendapat perhatian dalam ini ya, menggambar penulangan kolom, yaitu juga penyambungan kolom di atas balok atau slope, ya. Kemudian juga perlu ini diperhatikan, ya, lebar kolom, ya, lebih dari 30 cm diberi tulangan tambahan di tengah-tengahnya. Minimal tulangan pokok kolom itu menggunakan diameter 12 mm, ya. Kemudian untuk merancang rencana kolom struktur, ya, gedung beton bertulang, ya, ini dimulai dari perencanaan denah dulu, ya. Kemudian rencana perletakan kolomnya baru kemudian dilakukan, ya. Jadi denahnya dulu, fix denahnya, baru kemudian ini diperhitungkan, ya, di mana kemudian beban-beban itu akan ini ditempatkan, ya. Nah, di situ maka harus ditempatkan kolom-kolom utama untuk menahan beban tersebut, ya. Nah, tulangan kolom dapat diperoleh setelah dilakukan perhitungan tulangan kolom. Nanti itu Anda akan mempelajari, ya, pada perkuliahan tentang beton, ya. Kemudian tahap perhitungan kolom itu nanti menentukan beban, ya, menghitung pembebanan kolom, menghitung ikhtisar momen-momen kolom, menghitung momennya, menghitung penulangan kolom, menghitung kontrol tegangan-tegangan, ya. Nah, sekarang sudah ada program untuk mengontrol ini, ya, tegangan-tegangan pada kolom. Diantaranya adalah misalnya Anda bisa gunakan SAP, ya, program SAP. Nah, ini contoh ini, ya, ini contoh denah, ya, denah bangunan, ya, yang terdiri dari ini denah struktur bangunan, ya, terdiri dari kolom, ini kolom-kolom utama ini, ya, kemudian ini balok-baloknya, ya. Nah, pada balok ini, ya, sudah diberi penjelasan keterangan dimensinya. Ini balok ini adalah, ya, diameter ukurannya 25-50, ya. Kemudian yang pendek ini ukurannya juga sama, yang tadi 25-50, yang pendek ini 25-40. Artinya lebarnya 25, tingginya adalah 40, ya. Ini contoh, ya. Nah, kemudian ini denah footplate, ya, ini pondasi, ya, di mana meletakkan pondasi-pondasi pada bangunan. Nah, ini ya, digambarkan dulu dalam perencanaan pondasi, ya. Nah, kemudian ini potongan, ya, ini pada bangunan, ya, menunjukkan ini kolom, ya, dan balok-balok itu sama ketinggian tiap lantainya, ya. Jadi ini contoh, ini pondasi footplate, ya, kemudian terus ini balok-balok strukturnya, ini kolom-kolom strukturnya, kemudian ini balok-baloknya, ya. Nah, kemudian ini, ya, setelah itu kemudian dibuat detailnya, ya, detailnya. Ini ada contoh, misalnya ini detail penulangan kolom, ya. Ini kolom, misalnya kolomnya lebarnya 26, panjangnya 40. Nah, ini tulangannya ini 4, ya, 4 tulangan utama, ini 4 buah, ya, dengan diameter 14. Nah, tulangan pembaginya itu, ya,
ini sengkangnya adalah ini apa namanya, jarak 15 ya dan jarak 20 ya. Tapi ini biasanya dijelaskan dulu ya berapa dimensinya. Misalnya dimensinya 8, jaraknya 15 misalnya ya. Nah, ini contoh penulangan pada kolom yang tadi ya. Jadi setiap kolom dijelaskan di sini. Ini kolom, misalnya kolom KA3 ya. Nah, kolom KA3 ini ya, ukurannya 60 kali 50. Tulangan utamanya adalah ini 14 buah. Dimensi 14 ya, ini untuk sengkang, maaf ya. Nah, ini ya, jaraknya 25 ya. Kemudian ini juga ya, tulangan yang ini ya. Nah, tulangan yang ini, tulangan KA2 ini ukurannya sama 60-50 ya, tetapi ini pembesiannya beda ya. Ini ada 24 tulangan utama ya dengan diameter 22. Kemudian sengkangnya adalah diameter 14 kali 8. Nah, itu ya, kalau yang ini tadi diameter 14 kali 25, jarak 25. Kalau ini 14, jarak 8 cm. Nah, ini contoh ya tulangan pada kolom utama. Nah, ini pada fondasi juga seperti ini ya. Nah, ini Anda perhatikan, ini sambungan jepit ya, nanti ketemu antara ini kolom dengan slope ya. Ini sambungan jepit ya. Nah, jadi sambungan jepit ya, itu berarti di titik sambungan itu muncul momen ya, tekuk, sehingga biasanya nanti ya harus ini ya diperhitungkan ya dengan mengatur jarak kolom utama sama juga kolom sengkangnya ya lebih rapat, karena di situ juga ini gaya gesernya juga tinggi ya. Maka biasanya dekat dengan sambungan itu sengkang ya, sengkang yang memang fungsinya menahan gaya geser itu juga lebih rapat. Nah, ini contoh-contoh ya sambungan-sambungan ya. Ini nanti Anda bisa baca sendiri ya. Ini nanti kalau ada kesulitan nanti Anda bisa tanyakan ya. Nah, ini ya portal-portalnya bisa dibuat ya di dalam potongan seperti ini, sehingga nanti pelaksana di lapangan itu ya tidak keliru ya. Nah, ini pembesian ya balok dan kolom. Pembesian balok dan kolom ini sangat detail ya, tulangan utamanya, tulangan pembaginya, kemudian juga ini jarak sengkangnya ya. Jadi pada ini ya setiap tumpuan ya, ini nanti penampang pada tumpuan itu berbeda pada lapangan ya. Ini, nah ini harus diperhatikan ya. Nah, baik, untuk ini ya materi struktur atau rangka utama bangunan ya, ini yang dari beton ya, terutama ya yang dari beton ini yang kita bahas hari ini. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya, Anda juga nanti bisa baca di ini referensinya, itu ada ya, juga nanti dari rangka utama dari baja ya itu, atau juga dari bahan yang lain. Tapi intinya ya, kesimpulannya bahwa untuk rangka utama bangunan itu ya dia adalah yang menopang beban-beban pada bangunan ya. Nah, maka dinding-dinding itu hanya menjadi pengisi saja atau sifatnya hanya ini saja ya, istilahnya partisi saja ya, dindingnya itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.